Izin memperkenalkan diri, nama saya Kelvin, NPM 1912110039 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Investment Opportunity Set dan Growth terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2021. Latar belakang masalah. Nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham, sehingga mereka akan menginvestasikan modal terhadap perusahaan. Nilai perusahaan ialah harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual. Tinggi rendahnya perusahaan itu dipandang dari harga pasar sahamnya, sehingga para investor cenderung melakukan pengamatan kepada suatu perusahaan melalui pergerakan harga saham yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah go public. Fenomena yang terjadi adalah PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA memproyeksikan modal belanja atau capital expenditure-nya atau CAPEX pada tahun 2020 sebesar 16 triliun. Jumlah tersebut naik 2,5% dibandingkan proyeksi CAPEX tahun ini sebesar 15,6 triliun. Anggaran belanja modal tersebut akan digunakan untuk menciptakan pendapatan berulang atau recurring income, sehingga kedepannya bisnis perseroan bisa terus berlanjut. Modal itu akan digunakan untuk memperkuat recurring income sehingga bisnis perseroan bisa sustain. Pertumbuhan laba bersih tersebut ditopang oleh pendapatan yang naik 14,8% secara tahunan menjadi 4,37 triliun. Sedangkan beban pokok pendapatan tercatat naik 5,93% menjadi 3,77 triliun. Sementara itu, hingga September 2019, WIKA telah mencatatkan kontrak baru sebesar 25,74 triliun naik 1,64%. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, apakah investment opportunity set berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah investment opportunity set berpengaruh terhadap struktur modal? Apakah growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah growth berpengaruh terhadap struktur modal? Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Apakah investment opportunity set dan growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investment opportunity set terhadap nilai perusahaan. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investment opportunity set terhadap struktur modal. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh growth terhadap nilai perusahaan. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh growth terhadap struktur modal. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investment opportunity set dan growth terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Landasan teori keagenan. Teori keagenan muncul karena perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser teori klasik, yaitu aturan yang memisahkan pemilik perusahaan dari manajer perusahaan. Pemilik perusahaan adalah prinsipal, sedangkan manajemen adalah agen. Prinsipal sebagai pemilik modal memiliki akses ke informasi internal perusahaan, sedangkan agen sebagai agen dalam praktik operasional perusahaan memiliki informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara lengkap dan komprehensif. Selanjutnya, nilai perusahaan. Nilai perusahaan ialah persepsi investor terhadap perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. Tingginya harga saham juga membuat nilai perusahaan tinggi. Harga saham adalah harga yang terjadi ketika suatu saham diperdagangkan di pasar. Selanjutnya, struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Menurut Rahmadani, Ananto, dan Andriani pada tahun 2019, pengukuran struktur modal memiliki berbagai macam rasio perhitungan. Hal ini tergantung dengan tujuan yang ditetapkan. Bauran antara hutang dan ekuitas perusahaan merupakan hasil keputusan. Investment Opportunity Set atau IOS. IOS merupakan nilai perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang.
Selanjutnya yang terakhir ada growth. Growth adalah peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dihitung sebagai persentase perubahan aset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Kerangka pikiran dan hipotesis. H1 investment opportunity set berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2 investment opportunity set berpengaruh terhadap struktur modal. H3 growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H4 growth berpengaruh terhadap struktur modal. H5 struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H6 investment opportunity set dan growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan kausal komparatif, yaitu hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif di mana datanya berupa angka. Sumber data penelitian ini juga menggunakan data kuantitatif, di mana data yang bersumber laporan keuangan atau annual report, laporan tahun perusahaan selama periode yang dibutuhkan dalam pengamatan. Data laporan keuangan perusahaan dan data laporan tahunan perusahaan diperoleh dari halaman internet Bursa Efek Indonesia, idx.co.id, dan website masing-masing perusahaan sampel. Data harga penutupan saham mingguan diperoleh dari Yahoo Finance dan investin.com. Populasi yang saya gunakan dalam penelitian saya ini ialah perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat selama tahun 2017 sampai 2021 yang berjumlah 51 perusahaan. Sampel. Ada beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel. Yang pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan sektor properti dan real estate yang telah menerbitkan laporan keuangan selama 5 tahun. Yang ketiga, perusahaan sektor properti dan real estate yang telah menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah. Yang keempat, perusahaan sektor properti dan real estate yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen, analisis data, dan metode analisis data. Uji persyaratan instrumen yang pertama, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Metode analisis. Analisis data kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS versi 25.0. Uji persyaratan analisis data. Uji analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis. Uji parsial T. H1 investment opportunity set berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investment opportunity set berpengaruh terhadap struktur modal. H3 growth berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang H4 growth berpengaruh terhadap struktur modal. H5 struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, uji analisis jalur atau path analysis. Investment opportunity set berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.